Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvian Putra dengan NIM 24 dari kasus 5 Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan implementasi dari materi video 21 sampai 26. Dan yang pertama, langsung saja saya akan menjelaskan bagian dari programming login. Yang pertama, program sini akan melakukan inisialisasi komponen antarmuka berupa edit text untuk input name dan password, serta sebuah button untuk proses login menggunakan fungsi find view by ID. Selanjutnya, ketika tombol login ditekan, program akan mengambil nilai dari kolom name dan password menggunakan fungsi text to string. Sini contoh kodenya. Kemudian nilai ini kemudian disimpan ke dalam variabel isinis. Di variabel isinis dan isi password yang nantinya akan dikirim ke server sebagai data autentikasi pengguna. Dan proses ini akan terjadi di dalam set on click listener, sehingga hanya dijalankan ketika pengguna telah menekan tombol login. Selanjutnya, aplikasi akan membuat sebuah request queue menggunakan volley untuk mengelola permintaan jaringan. Objek string request digunakan untuk mengirim permintaan ke server dengan metode post ke alamat URL login yang diperoleh dari kelas backend. Sini dapat dilihat contoh penerapan kodenya. Selanjutnya, metode post ini dipilih karena dianggap lebih aman dalam mengirimkan data sensitif seperti password dibandingkan dengan menggunakan metode get. Lalu pada bagian respon listener, program akan menerima respon dari server dalam bentuk string yang kemudian dikonversi menjadi objek JSON, di mana program melakukan pengecekan nilai hasil pada respon tersebut. Jika bernilai sukses, maka data pengguna seperti NIS, nama siswa, dan foto siswa akan disimpan ke dalam share preference. Dengan nama siswa sebagai bentuk penyimpanan sesi login. Setelah itu, aplikasi akan pindah ke activity dashboard menggunakan perintah content. Namun sebaliknya, jika hasil login tidak berhasil, maka aplikasi akan mengarahkan kembali pengguna ke halaman login. Yang hal ini bertujuan agar pengguna dapat mencoba kembali memasukkan data yang benar. Selain itu, terdapat response error listener yang digunakan untuk menangani kesalahan saat komunikasi dengan server, semisal jika terjadi gangguan jaringan. Selanjutnya, bagian terakhir di sini ada get params. Pada bagian get params ini, program mendefinisikan data yang akan dikirimkan kepada server dalam bentuk pasangan key dan juga value. Di sini dapat dilihat contoh kodenya, dan kemudian data tersebut meliputi kode aplikasi, list pengguna, dan password siswa. Di mana data ini dikemas dalam sebuah hashmap, yang kemudian dikirim sebagai parameter permintaan post oleh volley. Yang selanjutnya masih di Android Studio, saya akan menjelaskan bagian antarmuka presensi atau presensi XML-nya. Langsung saja pada bagian ini menggunakan linear layout, di mana linear layout pada kode ini menggunakan atribut orientation yaitu vertikal, yang berarti seluruh komponen dalamnya akan disusun secara vertikal dari atas ke bawah, seperti gambar di sampingnya. Tapi gambar di samping, susunan kontennya akan dari atas ke bawah. Lalu atribut layout width dan layout height diset ke match parent, sehingga layout ini nantinya akan memenuhi seluruh ukuran layar di perangkat. Dan selain itu, atribut padding diset berukuran 55 dp, berfungsi untuk memberikan jarak antara tepi layar sini dengan isi layout agar tampilan terlihat lebih rapi dan tidak terlalu menempel ke sisi layar. Lalu di dalam linear layout, sini terdapat sebuah komponen text view. Sini ada komponen text view yang berfungsi untuk menampilkan teks hasil kemudian Q
QR, di mana komponen ini memiliki ID bernama TV hasil atau singkatan dari text view hasil yang memungkinkan text view dapat diakses dan dimodifikasi melalui programming Kotlin atau Java, di mana atribut text size diset ke 18 dp agar teks dapat lebih mudah untuk dibaca. Sedangkan atribut teks digunakan untuk menampilkan teks awal yaitu adalah hasil scan. Kemudian atribut padding digunakan untuk memberikan jarak di dalam text view dan gravity center digunakan untuk memposisikan teks agar berada di tengah seperti ini. Lalu selanjutnya terdapat sebuah komponen button yang berfungsi sebagai tombol interaksi eh, untuk memulai proses pemindahan QR presensi. Di mana tombol ini memiliki ID yaitu bernama BTN Scan sehingga dapat diberi aksi tertentu melalui kode programming atau kode programnya. Atribut layout width di sini diset ke match parent yang membuat tombol memenuhi lebar layar, sementara layout height-nya diset ke wrap content, menyesuaikan tinggi tombol dengan konten di dalamnya. Teks pada tombol diatur melalui atribut teks dengan tulisan scan QR presensi seperti ini. Lalu itu digunakan agar pengguna dapat memahami fungsi dari tombol tersebut atau fungsi dari tombol ini. Setelah dari antarmukanya, saya akan menjelaskan langsung ke bagian programmingnya, yaitu di presensi.kt, di mana pada bagian awal kode ini seperti biasa terdapat berbagai import library yang digunakan untuk mendukung fungsionalitas aplikasi, di mana library seperti intent, post, dan juga log digunakan untuk navigasi antar activity, menampilkan pesan singkat kepada pengguna, serta keperluan debugging. Selain itu, digunakan juga library Volley untuk komunikasi dengan server, serta library Journey Apps. Library Journey Apps, barcode scanner untuk melakukan pemilihan QR code menggunakan kamera primary. Lalu di dalam method onCreate, activity diinisialisasi dengan memanggil setContentView untuk menghubungkan activity dengan layout presensi XML atau antarmuka presensi tadi. Selanjutnya, komponen antarmuka berupa text view dan button dihubungkan menggunakan kode program, yaitu menggunakan find view by ID. Lalu text view dengan ID TV hasil digunakan untuk menampilkan hasil pemindaian QR code, sedangkan tombol BTN scan digunakan untuk memulai proses scanning, atau memulai proses scan. Ketika nantinya tombol scan ditekan, aplikasi akan melakukan pengecekan. Di sini akan dilakukan pengecekan, yaitu pengecekan terhadap izin penggunaan kamera menggunakan konteks komplit check self permission. Jika izin kamera telah diberikan oleh user, maka nantinya aplikasi langsung menjalankan fungsi yaitu adalah mulai scan QR code ini. Nah, namun jika izin belum diberikan, maka aplikasi akan meminta izin kamera kepada pengguna melalui activity complete request permission. Yang hal ini penting karena penggunaan kamera ini termasuk ke dalam izin yang cukup sensitif yang harus disetujui secara eksplisit oleh user. Lalu di sini ada method onRequest permission result yang digunakan untuk menangani hasil dari permintaan izin kamera. Jika nantinya izin kamera disetujui, maka proses pengundian QR code akan langsung dijalankan. Namun, jika izin ditolak, aplikasi akan menampilkan pesan pada text view bahwa izin kamera wajib diizinkan atau wajib diberikan untuk melakukan presensi, sehingga pengguna dapat memahami alasan mengapa fitur tersebut tidak dapat digunakan. Lalu di sini ada fungsi mulai scan QR code yang bertugas untuk mengatur konfigurasi pemindaian QR code menggunakan object scan options, yang mana pada bagian ini ditentukan pesan petunjuk kepada pengguna, pengaktifan suara beep atau notifikasi beep saat QR code berhasil dipindai, serta penguncian orientasi layar agar proses scan lebih stabil. Setelah pengaturan ini selesai, maka proses pemindaian dijalankan melalui activity result counter.
Selanjutnya, aplikasi akan mengirimkan data presensi ke server. Namun sebelum itu, sebelum pembedian QR code ini ditangani oleh variabel jalankan QR code. Jika QR code berhasil dipindai dan memiliki isi, maka hasil scan akan ditampilkan pada text view, yaitu data hasil scan tersebut disimpan sebagai kode sesi, yang kemudian dikombinasikan dengan data NIS siswa yang diambil dari set reference sebagai identitas pengguna yang sedang login. Selanjutnya, aplikasi akan mengirimkan data ke server menggunakan metode POST melalui volley. Melalui volley akan menggunakan metode POST. Kemudian data yang dikirim ini meliputi kode aplikasi, NIS, dan kode sesi hasil pembedian QR code. Di mana respon dari server ini diproses dalam bentuk JSON, untuk menentukan status presensi, apakah pengguna sudah melakukan presensi, presensi berhasil, ataupun presensi gagal. Berdasarkan hasil dari respon server, aplikasi akan menampilkan notifikasi menggunakan TOS sesuai dengan kondisi yang terjadi. Setelah itu, aplikasi akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman dashboard dan menutup activity menggunakan fungsi finish agar pengguna tidak kembali ke halaman presensi secara tidak sengaja. Menggunakan finish seperti ini. Lalu, apabila proses pembedian QR code-nya gagal atau tidak menemukan QR code yang valid, maka aplikasi akan menampilkan pesan bahwa QR code tidak ditemukan. Jika QR code tidak ditemukan, hal ini berfungsi sebagai umpan balik kode pengguna agar dapat mengulangi proses pembedian dengan benar. Selanjutnya adalah yaitu saya akan menjelaskan bagian backend di PHP-nya. Maka di bagian yang pertama ada presensi peserta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai presensi peserta di PHP. Di mana kode PHP ini digunakan untuk menampilkan data presensi siswa berdasarkan sesi tertentu yang diambil dari database. Pada bagian awal kode, seperti biasa file koneksi.php disertakan untuk menggunakan perintah include. File ini berfungsi untuk menyediakan koneksi ke database sehingga script PHP dapat menjalankan perintah SQL untuk mengambil data presensi. Selanjutnya, program akan mengambil nilai dari ID sesi yang dikirimkan melalui metode get. Variabel ini digunakan sebagai parameter penyaring data, sehingga hanya data presensi yang sesuai dengan sesi tertentu saja yang akan ditampilkan. Nilai ID sesi ini umumnya diperoleh dari URL atau dari proses sebelumnya yang berkaitan dengan sesi presensi. Kemudian program akan mendeklarasikan sebuah array bernama luar presensi yang nantinya digunakan untuk menampung seluruh data hasil query dari database. Setelah itu dilakukan proses pengambilan data menggunakan perintah SQL seperti ini, dan contoh kodenya, yang mengakses tabel presensi dan menggabungkan dengan tabel siswa menggunakan perintah left join, yang dimana join ini bertujuan untuk menggabungkan informasi presensi dengan data identitas siswa, seperti nama siswa berdasarkan kesamaan nilai NIS. Selanjutnya, kondisi where di sini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diambil hanyalah data presensi dari sesi yang dipilih. Hasil query kemudian diproses menggunakan pulangan while di sini dengan metode fetch assoc yang berfungsi untuk mengambil data baris per baris dalam bentuk array asosiatif. Setiap baris data yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam atau disimpan dalam array dollar presensi. Setelah proses pengambilan data selesai, maka dilakukan perulangan menggunakan
struktur for each untuk menampilkan data presensi ke dalam bentuk baris tabel HTML. Pada setiap iterasi, indeks array digunakan untuk menampilkan nomor urut presensi, sedangkan kolom lainnya menampilkan NIS, nama siswa, dan waktu presensi yang langsung diambil dari hasil query database. Hmm, Sekian untuk presensi peserta. Selanjutnya adalah bagian presensi.php. Pada bagian ini merupakan bagian dari halaman monitoring presensi yang digunakan untuk menampilkan QR code sesi presensi serta daftar siswa yang telah melakukan presensi secara real time. Pada bagian awal kode, seperti biasa, file koneksi PHP disertakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database, sedangkan file header digunakan untuk membuat struktur tampilan awal seperti navigasi dan library pendukung. Selanjutnya, variabel ID sesi diambil melalui metode get dan digunakan sebagai parameter utama dalam halaman ini. Nilai ID sesi berfungsi untuk menentukan sesi presensi yang sedang berlangsung, sehingga seluruh data yang ditampilkan pada halaman ini akan sesuai dengan sesi tersebut. Pada bagian HTML ini digunakan struktur layout berbasis Bootstrap untuk membagi halaman menjadi dua kolom. Kolom pertama menampilkan sebuah card, ini akan ditampilkan sebuah card dan sebuah card menampilkan sebuah card yang fungsinya itu sebagai tempat untuk menampilkan salah di bagian yang sini. Nah, bagian sini digunakan untuk menampilkan QR code yang digunakan untuk presensi, di mana QR code ini nantinya akan di-generate dan dimuat secara dinamis melalui Ajax, sehingga tidak perlu melakukan refresh halaman secara manual. Selanjutnya, nah di sini kolom kedua digunakan untuk menampilkan daftar siswa yang telah melakukan presensi, di mana data tersebut nantinya ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi nomor urut, NIS, nama siswa, dan waktu presensi. Elemen T-body pada tabel dikosongkan karena isinya nanti akan diisi secara dinamis melalui proses Ajax. Lalu pada bagian akhir disertakan juga kode JavaScript yang memanfaatkan Ajax menggunakan jQuery. Di sini ada fungsi presensi QR digunakan untuk mengambil dan menampilkan QR ke presensi dengan cara memanggil file presensi underscore QR.php berdasarkan ID sesi yang aktif. Hasil respon dari server kemudian ditampilkan ke dalam elemen dengan kelas QR code. Kemudian fungsi presensi peserta digunakan untuk mengambil data peserta presensi dengan memanggil file presensi peserta PHP. Kemudian data yang diterima itu berupa baris tabel HTML yang kemudian dimasukkan ke dalam elemen T-body, sehingga daftar siswa yang hadir dapat diperbarui tanpa memuat ulang halaman. Lalu kedua fungsi tadi dijalankan pertama kali ketika halaman dibuka agar data langsung dapat tampil. Selanjutnya digunakan juga fungsi set interval untuk melakukan pembaruan data secara berkala. QR code nantinya akan diperbarui setiap 5 detik dan daftar peserta presensi diperbarui setiap 1 detik. Mekanisme ini nantinya memungkinkan halaman monitoring presensi menampilkan data secara real time sehingga dosen atau user nanti dapat memantau kehadiran siswa secara langsung. Selanjutnya bagian back-end siswa presensi ada di Android Honeycomb. Nah, di bagian sini berfungsi sebagai back-end layanan presensi yang menerima data dari aplikasi Android melalui metode POST. Pada bagian awal dilakukan pengecekan terhadap parameter kode yang dikirimkan oleh klien. Parameter ini digunakan sebagai kode validasi sederhana untuk memastikan bahwa permintaan berasal dari aplikasi yang sah. Jika kode tidak sesuai atau tidak dikirimkan, maka sistem langsung mengembalikan status gagal.
Apabila nanti kodenya valid, file koneksi PHP disertakan untuk hubungan sistem dengan database. Selanjutnya, data NIS dan kode sesi diambil dari request post. Data NIS digunakan sebagai identitas siswa, sedangkan kode sesi merupakan hasil pemindaian QR code yang menunjukkan sesi presensi yang sedang berlangsung. Di mana langkah pertama dalam proses validasi ini adalah pengecekan data siswa pada tabel siswa berdasarkan NIS yang dikirimkan. Jika data siswa tidak ditemukan, maka sistem mengembalikan hasil gagal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya siswa yang terdaftar yang dapat melakukan presensi. Jika data siswa ditemukan, nah, sistem kemudian melakukan pengecekan terhadap tabel sesi untuk memastikan bahwa kode sesi yang dikirimkan sesuai dengan sesi presensi yang aktif. Apabila sesi tidak ditemukan, maka sistem kembali memberikan hasil gagal karena kode sesi dianggap tidak valid. Bagian sini. Lalu setelah siswa dan sesi dinyatakan valid, sistem mengambil nilai ID sesi dan melakukan pengecekan pada tabel presensi bagian sini untuk memastikan apakah siswa tersebut sudah melakukan presensi pada sesi yang sama. Pengecekan ini bertujuan untuk mencegah presensi ganda oleh satu siswa dalam satu sesi. Jika data presensi nanti belum ada, maka sistem akan menyimpan data presensi baru ke dalam tabel presensi dengan memasukkan ID sesi dan NIS. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem akan memberikan respon dengan status sukses. Ini. Namun jika data presensi sudah ditemukan, maka sistem mengeluarkan status sudah yang menandakan bahwa siswa telah melakukan presensi pada sesi tersebut. Lalu pada bagian akhir, seluruh hasil proses dikemas dalam bentuk JSON menggunakan fungsi JSON underscore encode. Format JSON ini memudahkan aplikasi Android dalam membaca dan memproses respon dari server, sehingga nantinya integrasi antara klien dan server dapat berjalan dengan baik. Kemudian mungkin langsung saja mencoba bagian login untuk tes login. Bisa, bisa kita masukkan link komputer, bisa asal, passwordnya kita dan maka akan dibalikan ke bagian tampilan login lagi karena NIS yang dimasukkan dan password yang dimasukkan itu salah atau tidak terdaftar di dalam database. Lalu kita coba menggunakan NIS yang sudah didaftarkan kalau dalam database. Kita coba login. Nah, maka berhasil, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Selanjutnya hitung demo untuk presensi. Untuk presensi, ini kita login dulu ke dalam ini. Jadi judulnya, ini ada sebagai di sini. Ya, hasil kita buat kelas terlebih dahulu. Untuk itu ada tarik teman juga teman juga. Oh, sudah ada pesertanya. Kita langsung ke presensi. Kita buat selesai dulu pada teman jiwa. Sesinya misalnya sesi ke 1. Materinya telah menampilkan presensi yang total. Sudah dikirim. Nah, maka akan muncul QR code-nya dan bagian untuk menampilkan peserta atau siswa yang sudah melakukan presensi. Untuk
Tadi kita buat tahu build dulu aplikasinya menggunakan ini, kemudian build menggunakan Generic APK. Kalau saya sudah menginstal toolnya, maka saya akan langsung buka Kitchen Browser, lanjut ke beberapa pintu tadi, coba login menggunakan aplikasi yang sudah terinstall, masukkan ke NIM atau peserta yang terdaftar di database, dan coba menggunakan resolusi. Setelah berhasil melakukan scan QR code presensi, maka nanti data siswa yang telah melakukan presensi akan ditampilkan di sebelah barcode-nya atau sebelah QR code-nya. Demikianlah video implementasi dari materi 21 sampai 26. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.